Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama. Amin. Hari ini banyak tapi saya yakin setiap pertemuan kita berikan yang terbaik. Beban, masalah, kekhawatiran, kita datang ke hadirat Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang maha besar, segala-galanya. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapak Yahweh, pada hari ini Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Atas nafas hidup yang sudah Kau berikan Tuhan. Atas kesehatan yang Kau berikan. Atas keluarga yang Kau berikan. Atas pekerjaan yang Engkau berikan. Atas setiap berkat yang Kau percayakan bagi hidup kami. Atas kekuatan yang tak habis-habisnya yang Kau limpahkan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sungguh amat baik dalam hidup kami. Dan sungguh kami melihat kebaikan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini kami mau arahkan pandangan kami. Kami mau arahkan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sumber segala-galanya. Raja di atas segala raja yang kami hormati. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang serta ibadah kami ini Tuhan. Engkau yang buat ibadah ini sempurna Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ibadah ini ada karena Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya ibadah kami ini Tuhan menyenangkan dan membuat Engkau tersenyum dari surga Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa kiranya ibadah kami ini juga Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GBT Hope saat ini maupun juga yang mengikuti lewat live streaming Tuhan. Kami mau Tuhan pada pagi hari ini kami mendapatkan yang baru Tuhan dari surga. Kami mendapatkan hikmat yang baru. Kami mendapatkan sukacita yang baru. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Karena kami tahu Kau hadir di tempat ini dan melimpahkan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Buat setiap jemaat yang siap memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yes, yang ikut live streaming juga Bapak Ibu Saudara, sama-sama lambaikan tangan. Kita arahkan ke surga ini kami Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Yes Lord, kami tahu Tuhan, Kau sudah terlebih dahulu amat baik bagi hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Kau mau lihat kesetiaan kami. Hari-hari ini Kau mau lihat kesetiaan kami. Ini isi hati kami Tuhan. Katakan, selidiki aku. Yes. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki aku, lihat hatimu.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di tempat. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan. Sini aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu, menilai
kembali Tuhan. Ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi Tuhan. Mampukan kami Bapa. Tuhan, maka kami dimampukan untuk mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami tahu ini adalah kodrat, ini adalah habitat kami, hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau terlepas dari itu, sebab di luar Tuhan kami pasti mati. Itu sebabnya kami bersyukur untuk dapat mengejar hadir-Mu karena kuat kuasa Roh-Mu dan kasih-Mu yang bekerja di dalam kami. Inilah anugerah yang besar yang kami boleh alami Tuhan. Terima kasih apabila Tuhan mengajari kami untuk menyelidiki hati kami dengan mengatakan selidiki aku Tuhan. Karena kami tahu kami bukan apa-apa, tapi karena anugerah-Mu Engkau menjadikan kami luar biasa. Begitu sekarang Tuhan berfirman-Lah agar kami lebih lagi memahami isi hati-Mu dan kemuliaan dapat kami berikan melalui kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami panjatkan doa dan permohonan pada siang hari ini. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk ibu bapak dan saudara yang ada di sini. Dan shalom buat kita semua, baik yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming maupun saudara yang ada di sini. Terima kasih dari PD, namanya PD apa nih? Evata. PD Evata. Pak Gersom, ini karena Bible Study ya, karena PA Tabernakel ada banyak yang kenal. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur saudaraku, ternyata PA Tabernakel itu punya dampak yang luar biasa juga ya, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang datang dan maksudnya bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan tema yang mungkin buat saudara ini biasa-biasa saja, tapi buat saya saudaraku ini sesuatu yang luar biasa. Memahami kasih Tuhan, memahami kasih Tuhan. Karena makin kita hidup biasa saja, saudaraku, kita lupa pada kasih Tuhan, kita nggak pernah tahu betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya, ya tingginya kasih Tuhan itu. Coba kita baca dulu ayat 1 Yohanes 3 ayat yang pertama ini, supaya kita bisa coba renungkan kasih Elohim kita itu sangat luar biasa. Kita coba baca dulu ayatnya ya. Saudara-saudara, sama-sama kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Saya ambil ini dari Bill tapi versi Yeshua Hamasiah ya, versi Yeshua Hamasiah.
Dari bahasa Indonesia lugas. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Sama-sama 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Salah satu bukti dunia tidak mengenal Dia, saudaraku, dunia ini dipenuhi dengan segala macam kebencian, ya, iri hati dan dendam, permusuhan, peperangan. Itu adalah salah satu bukti bahwa dunia tidak mengenal Dia, karena pencipta kita sebetulnya adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dari kekekalan, saudaraku, Dia Maha Kasih. Dari kekekalan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling mengasihi, gitu ya. Saudaraku, coba bayangkan. Ada orang yang mengklaim Tuhan itu alone, gitu ya. Jadi sebelum kekekalan, dia nggak bisa membuktikan bahwa Dia Maha Kasih, saudara. Mau mengasihi siapa? Nggak bisa dia membuktikan bahwa Dia Maha Kasih, saudara-saudara. Dia belum menciptakan apapun, Dia belum menciptakan manusia. Dia mau mengasihi siapa, saudara-saudara? Tapi Tuhan kita dari kekekalan, Dia Maha Kasih, saudara-saudara. Amin. Nah, itu sebabnya kita tahu bahwa Dia layak disebut Tuhan yang Maha Kasih. Kasihnya bukan hanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk merenungkan, lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dikaruniakan Bapa Tuhan kita itu kepada kita, saudara. Ya, oke. Nah, saya ingin mendahului dengan hal ini, saudara. Seringkali memang saya keliru dalam berkhotbah, ya, apalagi ketika mengambil perumpamaan tentang harta terpendam, saudara-saudaraku. Jadi saudagar ini seakan-akan dia sudah betul-betul melihat harta itu di sebuah lahan milik orang lain, gitu ya. Dia betul-betul bisa melihat harta. Dia tidak melihat saja sekedar tanah kosong, gitu, tapi dia bisa melihat harta itu, saudaraku. Dan harta itu adalah kita, saudaraku. Berarti ketika Tuhan datang, Dia lihat kita itu begitu berharga sehingga Dia rela membeli kita karena kita berharga, saudara-saudaraku. Iya, karena kita berharga. Nah, tunggu dulu, saudara-saudaraku. Mungkin ini adalah salah satu khotbah saya yang bukan salah banget sih, enggak, ya, karena dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tapi kapan kita bisa berharga, saudaraku? Ini yang harusnya kita renungkan, ya. Oke, nah begini, saudara-saudaraku. Ya, sebenarnya kasih Tuhan itu ini. Ada sebuah tulisan mengatakan objek kasih, objek cinta itu bisa sangat banyak, ya. Kita bisa mencintai es krim, kita bisa mencintai kopi, kita bisa cinta pizza, kita bisa cinta orang tua, cinta anak, cinta sahabat, cinta pacar, cinta pasangan. Kita bisa mengasihi Tuhan, ya. Kita juga, ya, bisa sekarang mengatakan mencintai pada seseorang. Namun, saudara harus siap. Kenapa? Siap untuk apa? Cinta kita itu, kasih kita itu bisa memudar seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa, saudara-saudara? Karena cinta, karena kasih manusia kerap kali didasari pada nilai yang disematkan pada benda atau orang yang kita cintai. Karena suamiku ganteng, aku benar-benar mencintai dia. Karena pasanganku kaya, aku benar-benar mencintai dia. Jadi pada nilainya, saudara-saudaraku. Karena dia bernilai bagi kita, maka kita mencintai dia, saudara-saudaraku. Nah, yang jadi persoalan adalah, jadi persoalan adalah, coba ini dulu. Seperti yang kita ketahui, ya, manusia dan banyak hal lainnya itu berubah. Saudara tahu ini, kita berubah, betul ya? Berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dengan begitu, saudara-saudaraku, cinta kita manusia akan beralih pada hal-hal yang baru yang nampaknya lebih bernilai tinggi daripada yang lama. Udah beli tas mahal lagi, berapa puluh juta gitu. Datang yang baru, kepengen lagi. Beli HP, udah mahal-mahal. Datang yang baru, aduh kepengen lagi. Betul nggak, saudara? Ya, saudara-saudaraku, ini kenyataan, saudara-saudaraku. Kita akan nampak, ya, lebih cenderung untuk melihat sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada yang lama. Demikian itu bisa terjadi pada sesama juga, bahkan pada pasangan kita. Hati-hati, saudara-saudara. Jika kita anggap kurang bernilai atau tidak bernilai lagi, saudaraku, ya
kok suami saya kok nggak punya tulang punggung ya? Saudara-saudara, kalau kita sudah berkata begitu, saudara-saudara, ini alasan banyaknya perceraian dan rusaknya persahabatan, rusaknya hubungan. Karena cinta manusia yang hanya didorong untuk memuaskan keinginannya sendiri. Nah, cinta Tuhan beda, saudara-saudaraku. Cinta Tuhan tidak didasarkan pada daya tarik seseorang. Jadi sekali lagi, perumpamaan tentang harta itu bukan berarti sang saudagar itu, ya kalau ikutin ini ya, bukan berarti sang saudagar itu sudah melihat itu bernilai, itu harta, ya. Kemungkinan besar dia hanya melihat sebidang tanah gitu, saudara-saudara, ya. Oke, nah jadi kita lihat, cinta Tuhan tidak didasarkan pada daya tarik seseorang atau suatu benda, melainkan muncul dari hati sang pengasih itu, terlepas dari kondisi orang yang dicintainya. Kasih atau cinta Tuhan menjangkau semua pria maupun wanita, terlepas dari kondisi kecantikannya atau apa yang dapat mereka lakukan untuk sang pengasih itu. Tidak tergantung itu. Tidak tergantung pada Anthony tampan, lalu Tuhan bilang, karena kamu tampan Anthony, maka aku mencintai kamu. Bukan karena itu ya Tuhan ya. Oke. Nah ini adalah cinta kasih tanpa syarat. Nggak ada yang bilang amin ya. Cinta Tuhan itu cinta kasih tanpa syarat, didasarkan pada hati sang pengasih dan tidak mengenal batas atau limit. Nggak ada. Nggak peduli dia masih dalam rahim, janin, apakah dia sudah tua, renta, jompo, apalagi lumpuh, borokan lagi. Nggak peduli itu. Tuhan tetap mengasihi. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi kitab suci menyatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Amin. Nah ini yang memang disebut kasih agape. Jadi kalau saudara menikah harus punya kasih agape. Kasih yang gak bakal luntur karena apapun, saudara-saudara. Ya, istrinya bukan tambah langsing, tambah langsung, tetap aja mengasihi gitu ya, saudara-saudara. Oke. Suaminya katanya, kata orang-orang ya dia nggak bisa dipercaya tuh suami kayak gitu, kata orang-orang. Tapi istrinya tetap mengasihi dia karena punya agape. Amin. Nah saudara-saudara, coba kita ikuti terus. Nah, jadi kitab suci mengatakan Tuhan adalah kasih dan dia sangat mengasihi kita sehingga dia mengutus Yesus untuk mati bagi kita agar kita dibebaskan dari dosa dan kematian. Mungkinkah kasih Tuhan itu memudar dengan seiring berjalannya waktu? Apakah karena kita cukup berharga di matanya sehingga kasihnya tetap bertahan tanpa melayang kepada orang lain yang lebih pantas? Kasih Tuhan muncul dari dalam hatinya, tidak terbatas dan tidak tergoyahkan. Kasih Tuhan ini tidak memudar seiring waktu. Amin. Masih ada tambahan sedikit lagi, ini baru pendahuluan, saudara-saudaraku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi itu dia kasih dalam 1 Korintus 13 ya. Lalu ketika kita mengukur kasih dalam kaitannya dengan nilai, kita semua akan gagal, saudara-saudara. Kita semua terlalu sadar akan kesalahan dan kegagalan kita. Jika Tuhan hanya mengasihi yang indah, maka kita semua ada dalam bahaya. Betul ya saudara? Betul ya? Oke. Itulah perbedaan antara kasih manusia dan kasih ilahi. Kasih Tuhan tidak didasarkan pada nilai atau kinerja kita, tapi pada integritas dan keputusannya sendiri untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin. Nah, cinta ilahi yang sama itu sekarang tinggal di dalam saudara, di dalam saya, dan tersedia untuk diberikan kepada orang lain. Amin. Jadi jangan pikir bahwa kasih kita yang hebat. Kasih Tuhan yang di dalam kita lah, itu yang mendorong kita jadi hebat. Amin. Iya saudara-saudara, karena itu jangan lagi memberikan kasih kita kepada orang lain berdasarkan nilai mereka bagi kita, melainkan berdasarkan kasih Tuhan yang datang dari ketulusan dan keputusannya untuk mengasihi tanpa syarat. Nah, saudaraku, oke, sekarang kita akan melihat sebuah kisah, saudara-saudaraku. Kisah yang akan meneguhkan pendahuluan kita ini. Kisah itu adalah kisah Nabi Hosea, saudara-saudaraku. Kita baca dulu ayat-ayatnya ya. Kita baca bacaan firman kita terdapat dalam Hosea pasal 1. Ayat 1 sampai 11 ini satu pasal semuanya. Kita baca ayat-ayat ini
1 sampai 3 dulu, saudara-saudaraku. Mari kita baca 2, 3. Firman Yahweh kepada Hosea, anak Beeri, pada masa Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan Yerobeam, anak Yoas, raja Israel. 2. Ini permulaan firman Yahweh yang disampaikan melalui Hosea. Yahweh berfirman kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang wanita pelacur, dan lahirkanlah anak-anak dari wanita itu, sebab negeri ini sesungguhnya telah melacurkan diri dan meninggalkan Yahweh. Ayat 3. Maka pergilah Hosea lalu mengawini Gomer, anak perempuan Diblaim. Kemudian mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Ini ada yang kurang, sudah kurang ketikannya, ya. Oke, melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Oke, nah, saudara-saudara, perhatikan. Ini pendahuluan. Siapa itu Hosea? Hosea adalah anak Beeri. Dia hidup pada zaman Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Raja Hizkia, itu Raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. Dan Hosea itu memberitakan firman secara khusus kepada bangsa Israel, kepada kerajaan Israel Utara. Tapi juga ada dampak kepada kerajaan Yehuda, yaitu Israel Selatan, saudara-saudara. Jadi ini latar belakangnya Nabi Hosea. Dan Nabi Hosea diperintahkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku, untuk menikahi, untuk mengawini seorang wanita pelacur. Perhatikan, seorang wanita pelacur. Ini aneh, saudara-saudaraku, ya. Lalu itu menjadi gambaran, katanya, sebab negeri ini, Israel Utara, sesungguhnya telah melacurkan diri dan meninggalkan Yahweh. Sebetulnya ini bicara tentang Israel secara keseluruhan, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Nabi Hosea untuk mengawini seorang perempuan pelacur. Tujuannya adalah Tuhan ingin memberi pelajaran kepada bangsa Israel, baik Israel Utara, juga nanti Israel Selatan, Israel Yehuda, bahwa negeri itu sesungguhnya sama seperti pelacur ini, saudara-saudara. Saudara, ini sesuatu yang sangat aneh dan luar biasa anehnya. Sehingga banyak penafsir mengatakan, banyak penafsir, saudara bisa buka di banyak tafsiran gitu. Nah, mereka mengatakan, ini Tuhan ini nggak sungguh-sungguh menyuruh Hosea itu menikahi wanita pelacur duluan gitu. Jadi wanita itu wanita baik-baik yang dinikahi. Kan nggak boleh orang Israel menikahi, apalagi dia nabi, imam, nggak boleh ya Pak Gersop. Jadi nggak mungkin Tuhan melanggar firman-Nya gitu. Jadi Tuhan menyuruh Hosea menikahi seseorang, tapi kemudian orang ini nggak setia, jadi pelacur. Banyak banyak penafsir mengatakan seperti itu. Tapi secara literal, saudara, pembacanya apa? Tuhan nyuruhnya apa? Nikahi seorang wanita pelacur, bukan nikahi seorang wanita baik-baik. Saudara, ini jangan dijadikan contoh buat kita ya. Ini hanya sebuah contoh dalam perjanjian lama untuk bagaimana Tuhan menegur, mengingatkan orang Israel dan orang Yehuda. Kemudian Tuhan memberi gambaran kepada gereja masa depan, seperti inilah kasihku. Yang dipentingkan di sini adalah kasihnya Tuhan, saudara-saudara. Oke, jadi jelas ayat ini mengatakan kawinilah seorang wanita pelacur. Saudara, jelas Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk mengawini seorang wanita pelacur, gitu ya. Ayat ini mengatakan, maka pergilah Hosea lalu mengawini Gomer, anak perempuan Diblaim. Kemudian mengandunglah ia dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Nah, saudara, coba kita baca selanjutnya dulu ayat 4 ya. Terus nanti sampai ayat yang ke-11. Ayat 4 sama-sama kita baca, 2, 3. Yahweh berfirman kepada Hosea, namailah anak itu Yisrael, karena tidak lama lagi aku akan membalaskan utang darah Yisrael terhadap keluarga Yehu, dan akan mengakhiri pemerintahan keluarga Israel. Yang kelima, maka pada hari itu aku akan mematahkan busur Israel di lembah Yisrael. Ayat 6. Gomer mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Yahweh berfirman kepada Hosea, namailah anak itu Lo-Ruhama, karena aku tidak akan berbelas kasihan lagi atas keluarga Israel. Terus sebaliknya, aku akan membuang mereka sama sekali. Ayat yang ke-7. Tetapi
Iya, tetapi atas keluarga Yehuda aku akan berbelas kasihan dan aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan busur atau pedang atau kurang ya, atau kuda atau orang-orang berkuda, melainkan karena aku Yahweh Elohim mereka. Itu ayat 7 ya. Ayat yang ke-8. Setelah menyapih loh Ruhama, Gomer mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 9. Yahweh berfirman kepada Hosea, namailah anak itu Lo-Ami, karena kamu bukanlah umatku dan aku bukanlah Elohimmu. Ayat 10. Namun Bani Israel jumlahnya akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar atau dihitung. Maka tempat di mana dikatakan kamu bukanlah umatku, di situ orang akan mengatakan kamu adalah anak-anak Elohim yang hidup. Ayat 11 terakhir. Lalu orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat seorang pemimpin. Kemudian mereka akan berkembang di negeri ini, sebab hari Israel akan menjadi hari yang besar. Nah, saudara, kita sudah membaca pembacaan Alkitab dari kitab Hosea pasal yang pertama. Sekarang saudara-saudaraku, kita melihat, saya bagi menjadi 5 bagian ya. Kita Hosea pasal pertama ini, bagian yang pertama Hosea 1 sampai ayat yang ketiga dulu ya. Hosea 1 ini firman Yahweh kepada Hosea anak Beri dan seterusnya sudah tadi kita baca, ayat 2 juga sudah. Inilah permulaan firman Yahweh yang disampaikan oleh Hosea. Pergilah, kawinilah seorang wanita pelacur dan lahirkanlah anak-anak dari wanita itu. Nah, maka pergilah Hosea lalu mengawini Gomer, anak perempuan Diblaim. Kemudian mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ini ada kata yang hilang di sini, sorry ya. Baginya, seorang anak laki-laki baginya. Melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Oke, nah perhatikan saudara. Dengan Hosea menjadi personifikasi dari Tuhan dan cintanya kepada Israel yang selalu tidak taat. Israel selalu gak taat, saudara. Kita jadi sangat terbantu memahami betapa besarnya cinta Tuhan kepada Israel. Begitu hebatnya cinta Tuhan kepada Israel, saudara-saudaraku. Ya, Israel gak layak mendapatkan cinta seperti itu. Tapi kok Tuhan mencintai mereka seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Oh, ini kurang ini ya. Oke. Yang ketiga, pemahaman ini cukup mudah kita dapatkan ketika kita menempatkan diri sebagai Gomer. Kalau saudara berani menempatkan diri, ini saya ini ternyata nggak lebih dari Gomer yang dinikahi Nabi Hosea. Saya adalah perempuan nakal yang justru dicari dan dinikahi oleh Hosea, pria baik-baik itu. Bahkan dikenal dengan panggilan Nabi Tuhan gitu ya. Alih-alih saya sang perempuan nakal itu bersyukur atas perbaikan status, sekarang saya jadi istri seorang nabi dari seorang pelacur gitu ya, saya malah menjadi-jadi ya. Tapi Hosea tidak kurang sabar. Ia tidak mencampakkan Gomer walaupun perempuan itu menjual dirinya, bahkan setelah menjadi istrinya. Inilah gambaran betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan kepada Israel umatnya. Kok menjual dirinya? Dari mana buktinya? Pada ayat selanjutnya, saudaraku. Pada ayat bagian yang pertama, kita hanya tahu bahwa Hosea ini ya melahirkan Gomer melahirkan seorang anak ya, dan dinamainya anak itu belum ya. Ya, mengandunglah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Belum. Nah, belum ada namanya di sini ya. Baik, kita lihat pada bagian yang kedua. Maka pergilah Hosea lalu mengawin, namanya Yisriel. Itu namanya tadi kok belum ada ya. Oke. Dinamai Yisriel, ayat yang keempat ya. Dinamai Yisriel. Dan Yisriel itu adalah anak Gomer dengan anak Hosea. Ya, anak Gomer dan anak Hosea. Tapi perhatikan yang kedua ini, saudaraku. Bagian yang kedua, kita baca. Maka pergilah Hosea lalu mengawini Gomer, anak perempuan Diblaim, kemudian mengandunglah ia, melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Ya, Yahweh berfirman kepada Hosea, namailah anak itu, ini dia, Yisriel, karena tidak lama lagi aku akan membalas utang darah Yisriel terhadap keluarga Yehu itu, dan aku akan mengakhiri pemerintahan keluarga Israel. Maka pada hari itu aku akan mematahkan busur Israel di lembah Yisriel. Anak pertama Gomer dengan Hosea, namanya siapa tadi? Yisriel.
Lalu perhatikan kata melahirkan baginya. Ini adalah anak kandung Hosea dan Gomer. Yisrael bicara tentang kejahatan Israel yang diawali dengan perbuatan keji Raja Ahab ini dengan istrinya Isabel yang membunuh Nabot karena mengingini kebun anggurnya. Selanjutnya ada nubuatan dari nabi yang ada pada waktu itu, Nabi Elia, ya. Nabi Elia bernubuat bahwa nanti akan terjadi pembantaian kepada keluarga Ahab. Kemudian waktu Elisa diangkat oleh Elia menjadi nabi pengganti, Elisa diperintahkan Tuhan untuk mengurangi seorang raja, seorang yang bakal jadi raja Israel, merebut kerajaan dari kerajaan Ahab, namanya Yehu, saudara-saudaraku. Ya, jadi ini adalah kejahatan yang pertama. Selanjutnya terjadi lagi pertumpahan darah di lembah itu yang dilakukan oleh Yehu terhadap keluarga Ahab, keluarga Raja Ahab. Ini bisa kita baca dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 11. Kita baca dulu ini. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tersisa dari keluarga Ahab di Yisrael, para pembesarnya, sanak keluarganya, dan para imamnya, hingga tidak ada seorang pun dibiarkan hidup. Ini pembantaian habis-habisan, saudara-saudara. Ini genocide. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sadis, saudara-saudaraku, ya. Bahkan Raja Yehu itu sempat-sempatnya juga membantai Raja Yehuda yang turut dibunuhnya dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 27. Karena Raja Yehuda yang namanya Ahazia ini itu berbesanan, saudara-saudaraku, dengan keluarga Ahab, saudara-saudaraku. Jadi ikut dibunuh. Ketika Ahazia Raja Yehuda melihat hal itu, melihat Raja Yoram anaknya Ahab terbunuh, dengan kereta perangnya ia melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya dan berkata kepada teman-temannya, seranglah dia juga. Maka mereka memanah Ahazia di pendakian ke Gur, yakni Yibleam. Namun ia masih dapat melarikan diri ke Megiddo dan mati di sana. Raja Ahazia mati. Ini Raja Yehuda besanan dengan Raja Israel. Ketika Yehu menyerang kerajaan Israel, di sana ada Raja Yehuda, dan ketika Raja Yehuda tahu Raja Israel sudah mati, Raja Yehuda coba lari, tapi dikejar oleh Yehu dan dibunuh mati juga. Bukan hanya rajanya, saudara. Ada banyak saudara-saudaranya Ahazia datang ke kerajaan utara, mau menyampaikan persahabatan, salam persahabatan. Mereka pun dibunuh oleh Yehu. Jadi ada hutang darah yang seperti tabur tuai, ya, ditabur oleh Ahab, saudaraku, ya, dituai oleh Yehu, ditabur oleh Yehu, nanti harus dituai, saudara-saudaraku. Nah, ini hutang darah namanya, ya. Oke. Jadi Tuhan bilang, namai dia Yisrael, karena aku akan membalas hutang darah terhadap keluarga Yehu itu dengan mengakhiri pemerintahan kerajaan Israel, mematahkan busur Israel. Hosea 1 ayat yang kelima tadi mengatakan, aku akan mematahkan busur Israel. Itu artinya dia akan mengakhiri kerajaan Israel. Pada tahun ke-9 masa pemerintahan Hosea, dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 6 dan 7, Raja Israel, Raja Asyur merebut kota Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, lalu menempatkan mereka di Halah dan di Habor, di tepi sungai Gosam, juga di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena Bani Israel telah berdosa terhadap Yahweh Elohim mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir. Mereka telah menyembah ilah-ilah lain dan seterusnya. Banyak dosa Israel dilakukan di sini, dan itulah sebabnya maka terjadi penghentian, pemusnahan kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara berhenti kira-kira tahun 722 sebelum Masehi, saudara-saudaraku, hancur semua, banyak yang dibunuh di sana. Ini tuaian darah juga. Jadi Yehu menabur, ya, kemudian tuaiannya adalah seluruh keturunannya juga sudah dilenyapkan, dan kerajaan Israel dibantai habis oleh kerajaan Asyur, saudara-saudara. Sebagian orang-orangnya dipindahkan ke tempat lain, yang ditinggal orang-orang perempuan saja. Lalu dari bangsa-bangsa lain datang ke daerah itu, mengawini orang-orang perempuan ini, jadilah bangsa Samaria pada zaman Yesus. Nah, itu sejarahnya, saudara-saudara, ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang bagian yang ketiga. Hosea 1 ayat 6 dan 7. Gomer
mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Yahweh berfirman kepadanya, namailah anak itu Lo-ruhama, karena aku tidak akan berbelas kasihan lagi atas keluarga Israel. Sebaliknya aku akan membuang mereka sama sekali. Nah, ayat 6 dan 7-nya, ayat 7-nya ya, tapi atas keluarga Yehuda aku akan berbelas kasihan. Aku akan menyelamatkan mereka, bukan dengan busul atau pedang atau perang atau kuda atau orang-orang berkuda, melainkan karena aku Yahweh Elohim mereka. Jadi Gomer melahirkan Lo-ruhama. Lo itu artinya tidak, Ruhama itu rahmat gitu, saudara. Jadi tidak ada lagi rahmat atau kemurahan Tuhan atas Israel. Artinya Israel akan menerima hukuman, saudara-saudara. Perhatikan, tidak ada kata melahirkan baginya. Yang ada adalah Gomer melahirkan lagi. Saudara-saudaraku, pada ayat sebelumnya itu Gomer melahirkan seorang anak baginya. Baginya itu bagi siapa? Bagi Hosea. Tapi pada ayat ini Gomer melahirkan anak aja. Loh, suaminya siapa, saudara-saudara? Ya, berarti Lo-ruhama bukan anak Nabi Hosea, tetapi anak Gomer dengan pria lain. Udah jadi istri, saudara-saudaraku, tapi dia masih berzina dengan pria lain. Saudara-saudara, lalu dilahirkanlah Lo-ruhama. Sehingga Tuhan begitu marahnya sampai Tuhan mau membinasakan Israel. Gomer berzina membelakangi Hosea, begitu pula Israel membelakangi Yahweh. Namun Hosea tidak menceraikan Gomer. Ini yang aneh, saudara-saudara. Lo-ruhama, ini anak dari perzinahan ini, melambangkan kerajaan Israel utara yang bukan keturunan Daud, gitu ya. 2 Raja-Raja 17 ayat 18 mengatakan, karena itu Yahweh sangat murka terhadap Israel dan menyingkirkan mereka dari hadapannya, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali suku Yehuda. Kalau suku Yehuda ini kerajaan Yehuda, ya, keturunan Daud. Saudara-saudara, jadi inilah siapa yang disebut Lo-ruhama. Itu adalah masih kita, saudara-saudaraku. Kita Gomer yang gak setia melahirkan Lo-ruhama. Itu gambarannya, saudara-saudaraku. Coba kita pikirkan, ketika kita mau mengingat kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, maka bandingannya adalah ketidaksetiaan kita dan kebobrokan kita. Baru kita bisa mendalami betapa hebatnya kasih Tuhan, gitu, saudara. Oke? Nah, mari lanjutkan lagi. Yang keempat, setelah menyapi Lo-ruhama, Gomer mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki sekarang. Tadi perempuan, sekarang anak laki-laki. Yahweh berfirman kepada Hosea, namailah anak itu Lo-ami. Lo itu tidak, Ami itu umat, umat, ya. Karena kamu bukanlah umatku dan aku bukanlah Elohimmu. Gomer melahirkan Lo-ami, bukan umatku, kata Tuhan. Israel bukan umatku lagi. Perhatikan, ya. Juga di sini tidak ada kata-kata melahirkan baginya, bagi Hosea, tidak ada. Gomer melahirkan saja. Berarti Lo-ami pun bukan anak Nabi Hosea, tapi anak Gomer dengan pria lain. Dan 2 Raja-Raja 17 ayat 22 sampai 23 menjelaskan bagaimana nasib yang disebut bukan umat Tuhan itu, ya. Karena Bani Israel berjalan mengikuti segala dosa yang dilakukan Yerobeam, dan mereka tidak berpaling daripadanya, maka Yahweh menyingkirkan Israel dari hadapannya, sebagaimana yang telah Dia katakan melalui semua hambanya para nabi, sehingga orang Israel pun dibuang dari negerinya ke Asyur sampai hari ini. Jadi inilah yang disebut orang-orang yang tidak lagi disebut umatku. Mengapa? Karena mereka membelakangi Yahweh, saudara-saudaraku, ya, membelakangi dengan membangun mesbah-mesbah Baal, patung-patung Asyera, dan tempat-tempat penyembahan kepada berhala-berhala. Lalu mereka melukai hati Tuhan kita. Nah, itu yang keempat. Sekarang kita masuk ke yang kelima, supaya segera kita akhiri, lalu kita lihat hal-hal yang indah di dalam kisah ini, saudara-saudara. Hosea 1 ayat yang ke-10 sekarang. Namun Bani Israel jumlahnya akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar atau dihitung. Bayangkan, tadi sudah dibinasakan, tadi sudah dibuang sebagian, ya, sebagian lagi dibiarkan, yang perempuan-perempuan dibiarkan di tanah Israel Utara sehingga dikawini oleh bangsa-bangsa lain dan menjadi bangsa Samaria. Tapi sebagian lagi terbuang, katanya ada yang jadi orang, maaf, orang Maluku, orang dari Maluku, orang dari
Sumatera Utara, dari Minahasa, kata cerita gitu saudaraku. Ya, ini Israel Utara itu ada 10 suku ya. Ya kan? Iya kan? Dari Maluku, Kaku, iya betul katanya. Yang dari Sumatera Utara juga, kita ini keturunan loh Pak. Tapi yang dari China juga bilang, kita juga keturunan. Oke lah, saudaraku. Oke, kita lihat ini dulu ya. Namun Bani Israel jumlahnya akan seperti pasir di laut. Ini aneh saudara-saudaraku. Kan sudah dibuang, kan sudah dihukum. Kok akan jadi seperti pasir di laut? Ini nubuatan untuk masa depan, saudara-saudaraku ya, yang tidak dapat ditakal atau dihitung. Maka tempat di mana dikatakan kamu bukanlah umatku, di situ orang akan mengatakan kamu adalah anak-anak Elohim yang hidup. Sekarang kita ngomong kan untuk orang Israel yang ada di tanah Yehuda itu sekarang, yang ada di tanah yang disebut Palestina itu sekarang gitu ya, itu adalah umat Tuhan gitu kan. Oke? Mereka udah dikumpulkan kembali, saudara-saudara. Oke, lalu ayat 11. Lalu orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat seorang pemimpin. Kemudian mereka akan berkembang di negeri itu, sebab hari Yisrael akan menjadi hari yang besar gitu. Saudara-saudara, mari kita lihat sekarang apa yang kita bisa simpulkan dari bagian yang kelima. Begini, meski Tuhan begitu sedih dan menghukum Israel, tetapi hubungan cinta kasih itu tidak bisa putus begitu saja. Ya, jadi walaupun ayat yang ke-9 tadi mengatakan kamu bukan lagi umatku karena sudah dibuang, sudah bukan lagi jadi disebut sebagai umat Tuhan. Orang banyak yang menyindir, orang banyak yang mengata-ngatai itu bangsa yang enggak berkenan kepada Tuhan lah, sampai hancur begitu. Nah, saudara-saudaraku, tapi pada ayat 10 dan 11 Tuhan menjanjikan suatu masa depan yang indah. Suatu hari ketika orang Israel akan bertobat dan Tuhan tetap menantinya dengan setia. Itulah Tuhan kita. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Maka tidak ada lagi kata lo untuk Ami dan Rohama. Lo itu artinya tidak atau bukan. Dia bukan umatku. Dia bukan yang kurahmati. Tapi dia adalah umatku dan dia adalah yang kurahmati. Sebab mereka yang dulu bukan siapa-siapa, kini menjadi kesayangan. Yang dulu tidak disayang dan bukan umat, kini menjadi kesayangan dan umat. Coba kita baca penggenapannya seperti tertulis dalam perjanjian baru dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Sama-sama baca, 2, 3. Dahulu kamu bukan umat, namun sekarang sudah menjadi umat Elohim. Dahulu kamu tidak pernah dirahmati, namun sekarang sudah dirahmati. Saudara, kalau itu berbicara tentang bangsa Israel, kasih Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan warna kulit, ras, bulu, kasih Tuhan juga menjangkau saudara dan saya. Dulu kita bukan umat, saudara. Benar-benar bukan umat. Israel masih umat, kita bukan. Kita kayak Gomer beneran. Tapi kita sekarang dijadikan umat. Dulu kita nggak layak dapat rahmat Tuhan, nggak layak. Tapi sekarang kita bisa dirahmati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, hari Yisri ya, ayat 11 adalah hari di mana Tuhan menuai apa yang Dia tabur sebelumnya. Saudara-saudaraku, jadi Tuhan menuai semua pengajaran-pengajarannya. Saudaraku, ternyata akhirnya membuat Israel bertobat dan Tuhan menuai jiwa-jiwa itu, saudara-saudaraku. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun penuaian besar-besaran Israel akan terjadi, saudara-saudaraku. Kalau sekarang masih banyak yang belum percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun mereka akan percaya Yeshua HaMashiach adalah Mesias bagi mereka, HaMashiach mereka, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jadi itu adalah hari penuaian besar-besaran. Dan itu juga hari penuaian bagi kita, bangsa-bangsa. Makanya saudaraku harus mulai sekarang ketika mengerti kasih Tuhan yang besar, kita harus mengambil keputusan untuk mencintai Dia karena gerakan cintanya Dia yang ada di dalam kita. Amin. Ya, jadi ini saudara-saudaraku, coba kita bandingkan hari penuaian besar itu. Sakaria 10 ayat 8 dan 9 mengatakan, aku akan bersuit memanggil dan mengumpulkan mereka, sebab aku telah menebus mereka agar mereka menjadi banyak sebagaimana dahulu telah kujadikan banyak. Sungguh pun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa
di negeri-negeri yang jauh itu. Mereka akan tetap mengingat aku, sehingga mereka bersama anak-anak mereka akan kembali lagi. Nubuatannya sangat jelas tentang kembalinya bangsa Israel menjadi umat Yahweh yang disayangi oleh Yahweh karena pertobatan mereka. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku, pada tahap mana hubungan saudara dengan Tuhan saat ini? Apakah masih pada paruh pertama dari Hosea 1 tadi, ayat 1 sampai 9, yaitu kita jadi Gomer, dan kita jadi Yisriel, kita jadi Lo Ruhama, kita jadi Lo Ami, saudara-saudaraku? Atau kita sudah ada dalam kondisi yang dipulihkan, kita menjadi orang-orang yang dikasihi, walaupun kita nggak layak, tapi kita sudah merasakan benar-benar kita diangkat dari kegelapan, ditaruh ke dalam terang yang ajaib. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita persis seperti Gomer yang gak setia. Saudara, dia mengangkat kita. Saudara, jika Anda belum berdamai dengan Tuhan, sambutlah panggilannya. Dia masih sabar menantikan Anda. Kalau sudah, resapilah betapa besarnya cinta Tuhan kepada Anda, dan berikanlah yang terbaik dari Anda untuk membalas cintanya. Saudaraku, saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Ada seorang pembang desa, tapi ini tinggalnya di kota. Pembang kampung namanya. Di kota, saudara-saudaraku. Anak gadis ini tumbuh indah gitu ya, cantik, dan dia punya cita-cita yang sangat indah. Dia kepengen supaya hidupnya nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia ingin menjadi seorang yang bisa berguna dalam hidup ini. Dia siapkan cita-citanya, dia siapkan segalanya, saudara-saudaraku. Dia ingin meraih itu, ya, dia ingin meraihnya, dan dia ingin hidupnya itu betul-betul jadi berkat indah. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ternyata dia akhirnya diperkosa. Satu saat yang hari yang naas itu dia diperkosa, dan ketika dia diperkosa, dia merasa semuanya hancur. Dia merasa nggak berdaya lagi. Dia merasa mungkin hidupnya harus diakhiri. Tapi tiba-tiba kasih Tuhan menjamah hatinya, dan dia akhirnya mau dirawat, mau dibimbing, dibina oleh psikiater, psikolog juga. Semua pendeta banyak mendoakan dia, saudara. Tapi berapa hari kemudian dia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Dan ketika dia coba mengingat-ingat, dia kaget, saudara. Mungkin dia hamil. Ketika menerima itu, saudara, begitu kagetnya dia, orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya, menganjurkan dia supaya menggugurkan kandungan itu. Tapi kasih Tuhan yang telah melanda hatinya berkata, tidak, saya harus pelihara ini, saya harus pelihara ini, saya harus pelihara ini. Saudaraku, dia nggak berpikir tentang cita-cita dirinya sendiri, tapi dia mulai berpikir tentang cita-cita apa yang ada di janinnya ini, di rahimnya ini. Sesuatu yang harus dibesarkan, sesuatu yang harus menggantikan dia mencapai cita-citanya. Semua orang menganjurkan dia untuk membuang. Karena apa? Kalau sampai dia melahirkan anak itu, maka traumanya nggak akan pernah habis. Itu kan bapaknya kan yang memperkosa kamu. Dia seharusnya benci pada anak ini. Dia seharusnya tidak menerima anak ini. Dan semua orang menganjurkan begitu. Tapi saudaraku, dia justru menerima anak itu, dipelihara dengan baik, dan dia mulai dengan membuang semua rasa malu, rasa traumanya, tertekannya, apapun, saudara. Yang dia pikirkan adalah kasihnya terhadap bayi ini, saudara. Setelah dilahirkan, dipeliharanya dengan baik, dibesarkan dengan baik, menempuh studi dengan baik, dengan menjadi seorang wanita single, dia bisa menghidupi anaknya dengan baik. Dan benar, akhirnya apa yang dia rindukan untuk menjadi berkat, anaknya ini bisa mewujudkan, saudara-saudaraku. Anaknya ini benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya dulu. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, rencanamu ajaib. Sekalipun aku tidak bisa mewujudkannya, tapi anakku bisa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saudaraku,
kita ini seperti anak yang gak layak untuk dikasihi. Tapi Tuhan mengasihi kita seperti itu. Wanita ini mengasihi janinnya seperti itu. Karena dia tahu itu ada dalam rencana Tuhan yang agung. Karena dia tahu bahwa kasih Tuhan harus menjaga anak ini. Kasih Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Mau dibayangkan dengan apa? Mau makin mendalami kasih Tuhan? Ya, seperti itu. Dia mengasihi saudara ketika saudara belum keluar dari kandungan ibu. Belum kelihatan gantengnya, belum kelihatan cakepnya, belum kelihatan putih, lucunya, belum kelihatan lucunya, belum kelihatan apa-apa. Dia sudah mengasihi kamu. Inilah yang saya maksudkan dengan bagaimana kita mau memahami kasih Tuhan. Yuk kita pahami, maka kita akan melakukan sesuatu. Kalaupun kita nggak sanggup, nanti ada orang lain yang kita bisa impartasi kasih Tuhan itu, yang akan melakukannya. Amin. Amin. Ya. Hari ini saya juga bangga ya, ada anak didik juga ya, walaupun nggak langsung saya didik, tapi kami punya moto gereja yang misioner gitu kan. Sebetulnya misinya ya paling-paling yang saya lakukan adalah ya ke daerah-daerah sampai ke Nias, sampai ke Papua gitu saudara. Tapi kita bersyukur hari ini nanti ada seorang anak muda yang akan kita doakan yang siap jadi tenaga misionari gitu saudara-saudara ya. Sekarang ada di sini ya, siap untuk jadi misionari ke Timur Tengah. Memang cuma 2 bulan, tapi selama 2 bulan itu dia akan berada di sana dan kita harus mendoakan saudara-saudaraku. Karena ini utusan dari Mahoni, tapi sama dari GBT Tuberta ya. Oke, saya tidak bisa pergi ke Timur Tengah untuk jadi misionari, tapi ada yang bisa. Amin. Karena kita bisa mencintai. Amin. Ya itulah kasih Tuhan. Saudaraku, kiranya menjadi berkat. Dan kita semua hari ini mau menyanyikan lagu ini, lagu yang tadi di awal. Pak Yan, lagunya apa namanya Pak Yan? Tolong ayatkan Pak Yan. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini untuk menerima perjamuan Tuhan. Bapak, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tadi lagu interlude tadi sudah kita nyanyikan dengan iman. Setelah kita mengerti bahwa kita dikasihi, hiduplah dalam kasih, saudaraku. Berdamailah dengan semua orang. Kalau saudara melihat sebuah wajah yang begitu familiar di HP kita, pakai sorban, ada kumisnya sedikit, ada jenggotnya juga, matanya agak sedikit belok, baru aja disanjung-sanjung. Saudaraku, kita lihat wajah itu, tapi dengan sikap yang berbeda. Orang Kristen lihat wajah itu dan doakan dengan kasih. Amin. Bukan kita benci sama wajah itu, tidak. Kita mengasihi dia. Kita harus berdoa untuk dia, saudara-saudara. Karena dia pun diciptakan Tuhan. Pasti bukan dengan amarah, dengan rasa benci Tuhan ciptakan HRS ini. Tidak. Tuhan ciptakan dia dengan penuh kasih. Jadi waktu Tuhan menciptakan dia, Tuhan tidak marah-marah, kurang ajar kamu aku ciptakan tapi kamu jadi orang yang tidak. Dia ciptakan orang ini dengan air mata kasihnya. Aku berharap kamu suatu saat ada seorang anggota jemaat GBT Tuberta yang datang kepadamu dan menyadarkan bahwa aku Yahweh adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa besar sungguh kasih setia. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa
batas, tidak ada batasnya, Bang. Tidak ada batasnya. Barangkali yang seringkali jadi handicap kita, yang membatasi kita untuk percaya pada firman yang hari ini diberitakan, adalah tidak mungkin Tuhan melanggar firman-Nya, menyuruh Nabi Hosea menikahi perempuan pelacur. Nggak mungkin, Pak Yahya, itu nggak mungkin. Masa Tuhan melanggar firman-Nya? Sudah tahukah, waktu Petrus ada di rumah Cornelius, sebelumnya Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Petrus, semua binatang-binatang haram. Lalu Tuhan katakan kepada Petrus, makanlah. Mengapa Tuhan memberikan sesuatu yang tidak mungkin? Karena Dia hendak mengatakan bahwa kasih-Nya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Amin. Jadi saudara-saudaraku, mari kita harus percaya, kita sebetulnya gak layak, tapi karena kasih-Nya yang besar, kita dilayakkan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menunjukkan kami hari depan. Indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan, hari depan, indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Rancangan yang terbaik bagiku. Saudara, sekarang pegang roti di tangan kananmu dan pegang cawan di tangan kirimu. Perjamuan Tuhan adalah bukti bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Apa yang tidak mungkin dari Tuhan? Yang tidak mungkin dari Tuhan adalah, menurut otak kita, Tuhan bisa mati. Kalau Tuhan mati, Tuhan berdarah-darah, Tuhan itu najis kalau sampai berdarah-darah. Tapi itu Dia lakukannya sebagai bukti bahwa kasih-Nya tidak terbatas oleh apapun. Dia masuk ke neraka, itu adalah hal yang najis, tapi itu bukan penghalang. Kalau tujuannya adalah Dia ingin membuktikan kasih-Nya tidak terbatas oleh apapun, hingga Dia bisa mengalahkan kerajaan neraka, kerajaan maut, alam maut. Kuncinya Dia rampas, dan kehidupan itu Dia berikan kepada kita yang percaya. Saudara-saudaraku, inilah buktinya Tuhan kita rela mati bagi kita melalui perjamuan ini. Saya akan membacakan ayat-ayat. Kita akan menerima perjamuan dengan iman, saudara-saudaraku. Demikian firman Tuhan katakan. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia. Saudaraku, di bagian lain Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian, sebab Aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Hamasia? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Hamasia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan darahku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan kembali betapa panahnya hidup kami, betapa tidak berartinya hidup kami tanpa Tuhan. Tapi dengan Tuhan kami sudah diangkat dan mendapatkan hidup yang baru. Dalam hidup yang baru ini kami akan mengalir bersama dengan kasih-Mu Tuhan. Kepada siapapun kami akan menunjukkan kasih-Mu Tuhan. Itu bukan hukum yang berat lagi, karena ada kekuatan di dalam kami. Kami seperti menaiki sebuah forklift yang biasanya kalau satu palet kertas yang sangat berat itu harus diangkat oleh orang beramai-ramai. Tapi waktu kami ada di dalam forklift itu, ini tenaga kasih-Mu, maka kami bisa mengangkat kertas yang berat itu karena ada tenaga yang membuat kami bisa mengangkatnya. Dan itulah tenaga kasih-Mu Tuhan, yang tidak mungkin dapat kami lakukan, kami pasti bisa lakukan bersama dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang dan selanjutnya hidup kami adalah hidup berdasarkan kasih-Mu Tuhan. Inilah kekristenan sejatinya. Kekristenan adalah kehidupan orang-orang yang dipenuhi kasih dan mengasihi siapapun tanpa syarat. Dan kami bersyukur untuk kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami bersama-sama berdoa. Berkatilah jemaat-Mu, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Satu persatu Kau lawat mereka, karena Kau adalah Tuhan yang setia, bukan hanya bagi satu komunitas, tapi bagi pribadi lepas pribadi. Engkau mengasihi umat-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, jadikan umat-Mu ini alat berkat di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang dalam percobaan kuasa dari kasih-Mu memampukan mereka mengatasi semua pencobaan dan permasalahan hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk usaha mata pencarian pekerjaan mereka, untuk kedamaian dalam rumah tangga, kerukunan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turun berlimpah berkat-berkat surgawi untuk keluarga, jemaat GBT Tuberta HOB dan juga GBT Tuberta H dimanapun Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kiranya Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menterinya. Dan berdoakan untuk penanganan COVID dan penanganan ekonomi negeri kami. Tuhan berkati Tuhan. Dan terutama pada hari-hari ini, hari-hari di mana kelihatannya ada banyak rakyat yang mungkin agak sedikit kecewa karena kehadiran negara yang kurang dirasakan. Tapi Tuhan tolong, ada kekuatan dari Tuhan untuk pemerintah kami, untuk negara kami, supaya segala sesuatu bisa berjalan seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu yang baik Tuhan. Kami juga mendoakan orang-orang yang berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap bangsa ini. Tuhan kasihani mereka, berkati mereka dan pertobatkan mereka Tuhan. Kami mendoakan Tuhan orang-orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa berakhir pada yang tindakan yang inkonstitusional. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, menyadarkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik pada negeri ini. Negeri ini tidak akan sama seperti Suriah, tidak akan jadi sama seperti Afghanistan, tapi anugerah-Mu berlimpah atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ketahanan kesehatan dari bangsa kami, rakyat kami. Tuhan, Engkau bertambah-tambahan untuk ketahanan ekonomi negeri kami. Engkau yang akan memberkatinya. Ketahanan pangan Engkau juga akan melimpahkannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan,
ketahanan, keamanan negeri ini. Tuhan juga akan mampukan TNI dan Polri, BIN dan sebagainya untuk dapat melaksanakan keamanan yang baik bagi negeri ini. Inilah doa kami bagi bangsa yang kami cintai ya Tuhan. Dan sekarang kami juga bersama-sama berdoa bagi gereja-gereja baik di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadikan kami gerejamu berkat indah bagi dunia ini. Doa kami ini kami hanya panjatkan dalam nama di atas segala nama, Yesua HaMasiah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, kami juga menyerahkan nanti seusai ibadah ada penyerahan anak dan acara-acara lainnya Tuhan, Engkau sendiri yang kiranya akan terus memberkati bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang kami akan berpisah satu sama lain. Namun sebelum itu ibadah akan diakhiri dengan kami menerima berkat surgawi. Itu sebabnya kami menadahkan tangan kami membuka hati kami menerima berkat surgawi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesua HaMasiah, pulanglah kembali ke tempatmu masing-masing yang ada di sini, dan saudara yang di rumah, mari kita bersama-sama terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes, Roh Kudus, menyertai, membimbing, dan menyinari, menguatkan, memampukan kita untuk selalu hidup dalam kasih dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.